Mali begitu terganggu dengan suara yang terdengar dan mengganggu tidurnya. Ia menghancurkan alat pengeras suara itu dan bersiap meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja. Ia yang merupakan pekerja penjahit karung menjahit dengan baik karung-karung bersama teman-temannya. Saat teman-temannya istirahat, ia memilih mengerjakan pekerjaannya. Setelah pulang dari gudang karungnya, ia tidak pulang ke rumah melainkan menghabiskan uang-uangnya untuk minum di kedai minuman. Namun saat ia pergi ke kamar mandi, tempatnya diambil alih oleh orang lain dan itu membuat perkelahian di kedai itu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Mali yang mabuk berat mencoba mengendarai sepeda motornya, namun gagal hingga ia tersungkur dan tidak sadarkan diri. Masa lalu Mali 1985. Ayah Mali sangat senang ketika tahu Mali di sekolah yang ia inginkan. Hingga dengan semangat ia mengajak putranya untuk mengambil foto. Dalam kesempatan itu, Mali meminta ayahnya untuk berfoto bersama. Keduanya sangat bahagia bisa berkesempatan untuk berfoto bersama. Satya Narayana, ayah Mali yang terlibat hutang, tidak mampu membayarnya. Ia memohon untuk diberikan waktu, namun si pemberi hutang tidak mau memberikan waktu tambahan. Mali yang melihat hal itu segera memberikan sepasang anting dan meminta si pemberi hutang tidak lagi menagih hutang ayahnya. Hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Seorang wanita setengah baya tiba-tiba membawa seorang bayi yang mengaku itu adalah anak dari Satya Narayana. Hal itu sangat membuat kecewa ayah mertuanya dan memberikan pilihan. Satya Narayana malah memilih wanita lain dibandingkan ibunya dan pergi dari rumah mereka. Mali benar-benar kecewa, begitu juga dengan kakek dan ibunya. Kemarahan Mali pun ditumpahkan pada foto yang dulu sangat ia banggakan. Ia membakar foto tersebut sambil menangis marah. Sepupu Mali yang tinggal bersamanya mencoba menghiburnya dan mengajarinya untuk tidak membenci ayahnya. Namun Mali yang sudah terlanjur kecewa tetap membencinya. Mali yang dihukum pihak sekolahnya dikarenakan merokok, merobek kertas panggilan untuk orang tuanya. Bahkan dengan terang-terangan ia mengatakan dirinya tidak lagi memiliki orang tua. Hingga memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Setelah ia tidak lagi bersekolah, Mali selalu bertindak kasar di hadapan warga kampungnya. Bahkan terang-terangan ia mengungkapkan kebencian dan kemarahannya di hadapan ayahnya. Mali menghancurkan hidupnya sendiri. Ia tidak lagi menempuh pendidikan. Hidupnya hanya digunakan untuk minum minuman keras. Bahkan ia jarang kembali ke rumah kakeknya. Ia memilih menghabiskan masa mudanya dengan berkelahi dan bekerja dibanding memilih pendidikan untuk masa depannya. Ia melakukan itu semua karena kekesalannya dan kemarahannya pada ayahnya yang benar-benar tidak bisa ia maafkan. Tahun 1995. Mali yang menginjak dewasa semakin liar, bahkan berulang kali menghabiskan uangnya untuk tidur dengan wanita pekerja seksual. Satya Narayana yang melihat perilaku buruk Mali merasa sangat sedih. Kemarahan Mali kepada ayahnya sama sekali tidak hilang. Bahkan ia tidak mau bertegur sapa dengan ayahnya yang berulang kali mengunjunginya. Namun Satya Narayana yakin suatu hari nanti Mali akan menjadi anak yang baik baginya. ఏదో పెద్ద రచ్చి జరిగేలా ఉంది. Keributan yang diciptakan Mali terhenti ketika polisi mendatangi festival. Semua orang yang terlibat keributannya memilih meninggalkan tempat itu dibanding harus berurusan dengan petugas. Termasuk teman Mali yang mengajak Mali untuk pergi meninggalkan festival itu. Keluarga besar Mali kini berkumpul karena akan menikahkan sepupu Mali yang selama ini tinggal bersamanya.
Mali mencoba menyukai pilihan Rajiam karena ia melihat cinta di mata Rajiam. శోభన్ బాబులా ఉన్నారు చాలా ఆనందంగా బతికేస్తానని. Ia meminta calon suami Rajiam bisa membahagiakannya dan tidak mengecewakannya. Pernikahan pun dilakukan. Banyak tamu penting yang diundang dalam acara itu termasuk Raju yang merupakan pemilik gudang karung. Mali yang ikut andil dalam pernikahan itu terkejut ketika melihat Raju memerintahnya dengan seenak hatinya. Sang paman mencoba menenangkannya dan menurutinya agar tidak terjadi keributan. కదా తీసుకోవడానికి చేయనప్ప రా ఫోటో దిగుదాం. ఇదిగో నేను వెళ్ళిపోయాను. Mali yang selama ini sering berbuat kasar, kini berusaha berbuat baik dengan ibunya karena nasihat dari gadis yang mulai ia sukai. Gadis itu mampu menasihati Mali dengan lembut dan Mali merasakan ia mulai mencintainya. Namun ia belum percaya diri untuk mengatakannya. ఇలాంటివి చేసేది. Mali lebih memilih menceritakan perasaannya pada Rajiam, namun ia bingung wanita mana karena banyak wanita yang datang. Hingga ia diminta untuk menyebutkan ciri-ciri saat menghadiri pernikahan itu. Dengan cepat, suami Rajiam menyebutkan nama Kafari. Mali mengiyakan dan ingin sekali langsung menikahinya. Suami Rajiam mengungkapkan kalau mimpi Kafari adalah ingin menetap di Kalkuta setelah menikah. నాకు కలకత్తా ఫ్యాషన్సే కావాలి. Mali menemui Kaferi dan menanyakan langsung padanya tentang cita-cita yang mau menetap di Kalkuta setelah menikah. Mendengar hal itu, Kaferi merasa bingung karena ia tidak pernah sedikit pun bercerita pada Mali. Bahkan Kaferi terlihat terkejut saat Mali mengatakan keinginannya untuk menikahi Kaferi. Teman Kaferi yang mendengar hal itu mengatakan kalau Mali adalah pria yang kasar dan berulang kali berbuat keributan di desanya. Kaferi belum juga memberikan jawaban untuk perasaan Mali kepadanya. Ia merasa gusar dan menceritakan pada Rajiam. Mendengar hal itu, Rajiam mengajarinya untuk lebih rapi agar Kaferi merasa nyaman dekat dengannya. Mali mencoba mengubah penampilannya dan hal itu membuat Kaferi benar-benar terkejut. Kaferi yang belum mengenal Mali malah merasa takut ketika Mali terus mengikuti kemanapun ia pergi. Namun Mali berusaha berubah menjadi lebih baik lagi dan lebih mengendalikan emosinya setelah mengenal cinta Kaferi. పైగా రొంప కూడా వచ్చేస్తుంది బాగలేదని పద్ద మనసున్నదే చంచాడు నా వల్ల కాదు చెప్పేస్తాను ఇష్టం లేదని. శృతిక్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంటే Melihat perubahan sikap Mali, Kaferi diam-diam mulai menyukai Mali. Mereka menjalani hubungan dengan penuh cinta kasih. Semenjak bersama Kaferi, Mali lebih banyak tersenyum. అక్కడే ఉండండి. కావేరి Jyoti, wanita pekerja seksual yang biasa menghabiskan malam bersamanya, kini tiba-tiba muncul kembali di kehidupan Mali. Melihat Jyoti, Mali terkejut dan mencoba menolaknya, namun Raghav malah mengunci kamar itu. Di dalam kamar itu, Mali menceritakan kalau ia akan mengubah kebiasaan buruknya dan memulai kehidupan baru dengan Kaferi. Jyoti yang mendengar hal itu merasa senang, namun keduanya terkejut ketika melihat tiba-tiba pintu kamar terbuka dan petugas mencoba menangkapnya. Mali mencoba meminta waktu 5 menit kepada petugas agar Jyoti menggunakan pakaian yang pantas sebelum keluar kamar. Namun petugas tersebut malah membuka dengan sengaja selimut yang menutupi tubuh Jyoti. Hal itu menimbulkan kemarahan pada Mali hingga dengan cepat ia memukuli kedua petugas itu. Teman-temannya yang melihat hal itu segera menghentikannya dan ia berhenti ketika inspektur mendekatinya dan menamparnya. Mali menjelaskan semua yang terjadi dan tetap melindungi Jyoti di hadapan petugas yang telah melecehkan Jyoti. Mali dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman. Ayah dan pamannya dengan cepat menjemput dan memberikan jaminan kepada pihak kepolisian. Namun inspektur yang bertugas menolak mereka hingga Satya Narayana bersujud memohon pengampunan putranya. Mali dan teman-temannya yang telah menjalani hukuman dikeluarkan, namun ia tidak tahu ayahnya ada di belakangnya. Dengan lantang, Mali mengatakan ayahnya telah meninggal 18 Januari 1985. Satya Narayana yang mendengar itu merasa sedih karena ia ingat benar tanggal itu adalah tanggal di mana ia meninggalkan rumah dan juga Mali. ఆడింట్రా అంత మాట
Mali terkejut ketika kembali ke rumah melihat ayahnya telah meninggal dunia dan ditangisi oleh ibunya. Namun ia tidak mendekati ayahnya. Ia lebih memilih duduk di teras rumahnya sambil memandang ibu dan jenazah ayahnya sekejap. Kemudian ia tertidur di kursi itu. Ibu Mali yang melihat hal itu merasa sangat terpukul. Kemarahan putranya belum juga berakhir. Tahun 2005, Mali yang pingsan ditolong oleh seseorang dan dibiarkan duduk. Namun tiba-tiba ia menikam perut Mali berulang-ulang sambil menutup mulut Mali. Pria itu ketakutan dan kembali ke mobil yang berisi Raju. Melihat tubuh Mali berlumuran darah, ia tersenyum dan mengatakan pada pelaku untuk tidak khawatir karena ia yang akan mengurus semuanya. Pelaku penikaman Mali tidak lain adalah adik tirinya. Ia merasa dendam karena Mali tidak mengizinkan ibunya untuk melihat jenazah Satya Narayana bahkan mengurusnya. కూర్చుని నువ్వు నాకు చెప్పకు ఆయన నేనేం చేయాలో ఎలా చూసుకుంటారో ఎన్ని గంటలు చూసుకుంటారో నాకేంటి. Ketika melihat wanita itu, ia mengusirnya, namun Mali sendiri saat itu tidak mau mengurus kremasi ayahnya. Hal itu yang membuat dendam adik tirinya. వాడు తలకొరి పెట్టలేదు నన్ను Kebencian Mali pada Ramana, adik tirinya, benar-benar mendarah daging. Bahkan ia tidak sudi disebut sebagai kakak dari Ramana, hingga Ramana memilih menerima tugas yang diberikan Raju untuk menikam Mali. Mali yang tertikam bukan segera ditolong oleh orang-orang yang melihatnya. Mereka malah memperburuk keadaan dan membuka aib Mali yang tidak mau mengurus jenazah ayahnya. Hingga petugas datang dan tahu ia masih hidup, segera dibawa ke rumah sakit untuk segera ditolong. Ibu dan pamannya yang tahu tentang berita itu segera mengunjungi rumah sakit dan merasa sedih mengetahui keadaan Mali. Tahun 1995, Kaveri yang datang mengunjungi Rajiam mulai mengetahui luka yang didapatkan Mali dari ayahnya sejak kecil. Kaveri yang mulai mencintainya mulai berbicara pada ayahnya yang tidak lain adalah inspektur polisi. Mendengar hal itu, ayah Kaveri sama sekali tidak menyetujuinya karena Mali bukanlah laki-laki yang baik untuk putrinya. Karena berulang kali ia berurusan dengan pihak kepolisian, Kaveri pun terdiam dan menceritakan semuanya pada Rajiam dan juga Mali. Mendengar hal itu, Mali merasa sedih sekaligus menyesal hingga ia mulai mencari cara untuk bisa membuat inspektur menyukainya. Mali menjual traktornya dan ingin membuka gudang karung koni yang mengumpulkan banyak uang untuk bisa mewujudkan mimpi Kaveri untuk tinggal di Kalkuta. Mendengar hal itu, Kaveri merasa bangga dan ia akan berusaha untuk memperjuangkan cinta mereka di hadapan kedua orang tuanya. Mali yang bersungguh-sungguh ingin memulai berbisnis mulai mendatangi gudang karung goni yang ada di dekatnya. Namun saat Ramana melihat Mali datang, ia tiba-tiba menyerangnya. Hingga pekerja-pekerja lain di tempat itu pun ikut menyerang Mali. Perkelahian tidak bisa dihindari. Semua pekerja karung itu berkelahi saling menyerang. Namun beruntung Mali hanya memukuli mereka tanpa melukai mereka sedikit pun. ఇడిసేరా అదే. Mali menemui Raju yang merupakan pemilik gudang karung goni terbesar di desanya. Namun akhirnya ia batalkan dan ia membuka sendiri gudang karung tanpa bekerja sama dengan Raju. Semua keluarga dan beberapa penduduk berkumpul di gudang karung milik Mali yang baru. Mereka berdoa bersama termasuk Kaveri dan berharap usaha Mali bisa berjalan dengan baik dan membuat masa depan mereka menjadi lebih baik. Kaveri benar-benar bangga mencintai dan mendampingi Mali yang benar-benar ingin berubah untuk masa depan mereka. Ibu Mali juga merasa senang dengan perubahan yang dilakukan putranya. Tidak main-main, ia benar-benar meninggalkan semua kebiasaan buruk yang dulu sering ia lakukan. Raju yang merasa tersaingi membakar habis gudang karung milik Mali ketika semua orang telah meninggalkan tempat itu. Mali yang tahu gudangnya terbakar, terkejut dan mencoba menyelamatkan yang bisa ia selamatkan. Gudang karung goni yang ia beri nama Bashala Kaveri itu benar-benar tidak bisa ia selamatkan. Setelah kejadian itu, Raju mendatanginya dan mencoba memberinya nasihat. Namun sama sekali tidak mau membantu. Hingga Raghav yang merupakan sahabat Mali mencoba membuka mata Raju kalau pendiri pertama gudang karung ini adalah kakek Mali yang selalu merangkul semua pengusaha karung untuk bisa membangun usaha mereka. Mendengar ucapan itu, Raju marah dan Mali mencoba membela Raghav. Namun Raju sama sekali tidak mengindahkannya dan mengusirnya dari gudang miliknya. Mali benar-benar terpuruk dan tidak ada satupun sahabat yang mau menolongnya. Hingga terpaksa mendatangi Rajiam meminta bantuan pada suaminya karena dulu ia pun sering membantu sampai pengobatan putrinya ditanggung oleh Mali. Namun suami Rajiam sama sekali tidak peduli, malah ia meninggalkan Mali begitu saja.
Kaveri mencoba membantunya dan memberikan cincin miliknya untuk bisa membuka kembali gudang milik mereka. Mau tidak mau, Mali menerimanya dan memulai kembali dari awal. Ala Pratisara. Nenek Di kediamannya, Kaveri berniat memberitahu semua perubahan sikap baik Mali pada ayahnya dan menolak pernikahan dengan anak kota. Mendengar hal itu, ayahnya menarik napas, ingin menolak, tapi ia melihat cinta di mata putrinya begitu besar, hingga ia mengatakan Mali bisa menemuinya sekarang dan membicarakan pernikahan mereka. Mali mengajak ibunya untuk bertemu dengan keluarga Kaveri. Sebelum berangkat ke rumah Kaveri, sang ibu berdoa dan meminta Raja mengantar Mali untuk mendatangi rumah Kaveri. Raja menceritakan bagaimana Kaveri dan Mali berkenalan. Namun ayah Kaveri malah menelanjangi kesalahan Mali. Raja mengatakan itu semua masa lalu dan kini Mali benar-benar berubah menjadi lebih baik. విషయం మరి ఓ బ్రోతల కోసం అప్పుడండి ఇప్పుడు Namun ayah Kaveri terus menelanjangi kesalahan Mali lagi yang durhaka pada ayahnya. Berulang kali Raja menenangkan Mali agar tidak terpancing, namun usahanya gagal karena Mali benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya yang menyinggung tentang ayahnya. Pertengkaran pun terjadi di antara Mali dan ayah Kaveri. Mali mencoba mengajak Kaveri untuk menikah dengannya, namun Kaveri memilih untuk menikah dengan restu ayahnya dan membiarkan Mali pergi. Mendapatkan hal itu, Mali benar-benar kecewa dan merasa sedih. Semua usaha yang ia lakukan nampak sia-sia, hingga tabiat buruknya kembali timbul. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan kembali mabuk. Sementara Kaveri mencoba mencari cara untuk bisa meluruhkan hati ayahnya. Kaveri sering mendatangi Mali di gudang mereka, namun Mali yang tidak pernah lagi mendatangi gudang membuat Kaveri nampak kecewa. Semenjak penolakan ayah Kaveri, sudah banyak pria yang datang melamar Kaveri. Tapi tak satu pun yang ia terima. Ayahnya kini sadar kalau putrinya masih merajuk. Namun ia terus mengatakan ia mau yang terbaik untuk putri satu-satunya dan ia tidak mau Kaveri kecewa dengan pilihannya. Kaveri tidak menjawab apapun, ia hanya diam. ఉడికిచ్చి పెళ్లి చేసి ఆ తర్వాత Mali yang kembali berpenampilan kusut dan tidak teratur terkejut ketika melihat Kaveri berada di rumahnya bersama ibu dan Rajia. Ibunya mencoba menanyakan keberadaan mobilnya, namun dengan cepat Mali mengatakan kalau mobilnya telah ia jual dan ia tidak lagi membutuhkan mobil itu. Ibu Mali merasa terkejut dengan jawaban yang diberikan putranya, dan ia mencoba membujuk Mali untuk bisa berbicara pada Kaveri. Tapi Mali menolak karena ia ingat saat Kaveri menolak ajakannya di rumahnya. Ibu dan Rajia mencoba mengendalikan emosi Mali, namun Mali tidak peduli. Kaveri berdiri dan menarik tangan Mali mengajaknya untuk pergi meninggalkan ibu Mali. Melihat hal itu, Mali terdiam dan tidak mampu beranjak pergi. Kaveri mengatakan itulah yang ia rasakan ketika Mali mengajaknya keluar dari rumahnya dan meninggalkan ayahnya. Kaveri memberikan selembar surat undangan dan ia mengatakan kalau ia telah menerima lamaran seorang pria yang disetujui oleh ayahnya. Kaveri pergi sambil menangis meninggalkan rumah Mali. Sementara Mali tertegun melihat surat undangan yang ada di tangannya. Ia benar-benar tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Hingga akhirnya ia kembali menghabiskan waktu dan uangnya untuk menikmati minuman keras yang selama ini sudah ia tinggalkan. Dalam keadaan kacau, ia mengajak teman-temannya untuk menemaninya pergi ke pernikahan Kaveri, namun keduanya menolak. Tahun 2005. Operasi yang dilakukan oleh dokter telah berjalan lancar. Dokter mengungkapkan Mali akan segera dipindahkan ke ruang rawat. Ramana yang ada di lorong rumah sakit mencuri dengar apa yang mereka bicarakan. Mali yang baru saja menjalankan operasi mencoba menarik selang infus yang ada di tangannya dan mencoba meninggalkan rumah sakit. Ia mengatakan kalau Ramana yang telah melakukan semua ini kepadanya. Mendengar hal itu, ibunya mengungkapkan wajar Ramana melakukan hal itu karena ia mengungkapkan kemarahannya kepada Mali, sama seperti Mali mengungkapkan kemarahannya kepada ayahnya. Sambil menangis, ibu Mali mencoba menenangkan hati putranya. Mali terdiam dan mendengarkan semua nasihat ibunya yang tidak mau kehilangan putranya. Cukup ia melihat kematian orang-orang terdekatnya, namun ia tidak mau melihat kematian putra semata wayangnya. Mali benar-benar bersedih mendengar pernyataan ibunya. Mali melihat dirinya di cermin ruang rawatnya. Ia mulai mengingat hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Pernikahan Kaveri mulai dilakukan. Semua orang telah berkumpul di tempat itu, termasuk Raju yang menjadi salah satu tamunya. Mereka terkejut ketika melihat kedatangan Mali dalam keadaan sangat kacau. Mereka tidak mengizinkan Mali untuk masuk, namun Mali terus menerobos masuk dan berencana untuk menyerahkan cincin sebagai hadiah pernikahan Kaveri. Salah satu temannya mencoba menasihati Mali untuk lebih menyayangi dirinya ketika melihat penampilan buruk Mali.
Namun Mali tidak peduli, ia menerobos masuk untuk melihat pernikahan Kaveri. Semua orang berdiri di depan kamar Kaveri yang telah bunuh diri dengan menggantung dirinya. Ayahnya yang melihat itu hanya bisa menangis. Mali mencoba melihat tubuh Kaveri tapi teman-temannya mencegah dan menariknya keluar. Bahkan beberapa orang mencoba memukulinya. Namun Mali terus berjalan mendekati kamar Kaveri untuk melihat secara langsung benarkah itu tubuh Kaveri. Hingga akhirnya ia bisa melihat jelas itu adalah tubuh Kaveri yang tergantung. Mali mengambil kunci dan mengelus kepala Rajiam yang tertidur di lorong rumah sakit. Sementara Ramana melaporkan pada Raju tentang Mali yang masih hidup. Tak lama tiba-tiba Mali muncul di gudang itu. Mali yang ingat ia pernah memukul Raju saat pernikahan Kaveri dan membuatnya stroke, mendekati Raju dan meminta maaf. Ia mengatakan saat itu ia tidak sengaja mendorong Raju. Mendengar hal itu, Raju malah mengumpat. Ia akan melihat Mali benar-benar hancur. Mali terdiam dan mengungkapkan harusnya Raju hidup tenang di masa tuanya dan tidak memiliki keserakahan. Mali mengajak Ramana untuk ikut bersamanya. Mau tidak mau Ramana menurutinya dan mendatangi rumah ayah Kaveri. Melihat kedatangan keduanya, inspektur itu terkejut. Mali mengungkapkan harusnya inspektur tidak membawanya ke rumah sakit dan membiarkannya menyusul Kaveri. Karena ia merasa percuma hidup tanpa menjalaninya bersama Kaveri. Mali menangis haru di hadapan inspektur dan Ramana. Ia juga mengakui ingin menghabisi Ramana karena merasa marah. Karena ia yang telah menikamnya. Ramana ketakutan namun tiba-tiba ia terharu ketika mendengar Mali mengungkapkan Ramana adalah saudara laki-lakinya. Inspektur mendekati Mali dan mengungkapkan penyesalannya tidak menyetujui pernikahan Kaveri dengan Mali. Padahal putrinya berulang kali bercerita kalau ia bahagia menjalani hidup bersama dengan Mali. వెనక్కి బాధను అనుభవించాల్సిందే. Tiba-tiba sayup-sayup Mali mendengar suara Kaveri dari dalam rumahnya. Tangis Mali pecah ketika memandang foto Kaveri di rumah itu. Ia benar-benar sangat kehilangan wanita yang telah memberikan banyak perubahan dalam hidupnya. Ia sungguh tidak percaya dengan apa yang ia hadapi sekarang, karena sekarang ia harus menghabiskan waktu yang menyakitkan di sisa umurnya. Mali meninggalkan rumah itu, Ramana mencoba memberanikan diri untuk meminta maaf langsung pada kakak laki-lakinya. Mali sendiri pergi meninggalkan Ramana di rumah Kaveri dan pergi ke kuil. Tempat di mana ia pernah berjanji untuk membahagiakan Kaveri. Dalam kuil itu ia menyesal telah tidak mengendalikan emosinya di saat yang tepat. Mungkin kalau ia mengendalikan emosinya, ia bisa bahagia dengan ayah dan ibunya. Begitu juga dengan Kaveri bisa hidup bahagia bersama inspektur, namun semua tinggal penyesalan dan air mata. Mali tidak sadarkan diri, Rajiam dan keluarganya mencoba menjemputnya tapi mereka terkejut ketika tahu Mali telah meninggal dunia. Sekuat tenaga Rajiam menolong Mali agar bisa hidup kembali, namun ibu dan suaminya yang tahu Mali telah meninggal hanya bisa menangis. Ibu Mali mencoba berdoa pada Tuhan untuk bisa melepaskan dengan ikhlas putranya. Tangis Rajiam pecah melihat kematian orang yang paling ia sayang sejak ia kecil. Dan film pun selesai.